Oke. Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, terima kasih ya. Pada hari ini kita sudah join ya, sudah bertemu dengan menggunakan tatap maya ya, tatap online. Nah, sebelumnya kita 2 minggu sekali kemarin Pak Miftah yang sudah bergabung ya, sudah menyelesaikan dengan 2 kali pertemuan sekaligus. Nah, hari ini kita ketemu dengan tatap muka, ya kita ketemu untuk mata kuliah aspek hukum dalam bisnis ya. Nah, nanti di sini kita perkuliahannya, pertama saya akan menjelaskan tentang rule perkuliahannya seperti apa untuk ke depan ya, untuk selama kurang lebih 14 sesi, dalam artian nanti 7 sesi pertama nanti kita akan menyelesaikan dengan UTS ya, ujian tengah semester. Kemudian berikutnya nah ujian itu ada tugas itu. Nah, pertama di pertemuan perdana ini kita akan belajar dan kita akan membahas tentang pendahuluan ya yang berhubungan dengan konsep dasar ekonomi ya dan aspek hukum dalam bisnis itu seperti apa gitu ya. Ini yang akan kita bahas ya di dalam pertemuan perdana ini untuk ininya. Screen saya sudah terlihat ya teman-teman ya. Kalau belum terlihat atau belum jalan tolong diinformasikan ya agar saya bisa mengulang kembali untuk screen-nya. Sudah Pak, sudah terlihat. Saya lanjutkan. Izin perkenalan, saya Arif Hidayat. Saya di kampus Pertiwi ya, ini megang di bagian LPM di EPB dan juga di bagian SDM di sini. Nah, saya mengajar di prodinya Prodi S1 Manajemen. Nah, ini teman-teman di semester pertama ya ketemu dengan saya dengan tatap online. Ini kelas gabungan antara kelas kampus C1 dan kampus C2, kampus Cikarang dan kampus Karawang di sini ya. Itu alamat email saya, silahkan nanti kalau berhubungan dengan apapun nanti bisa ada di melalui email saya atau melalui WhatsApp-nya. Nah, WhatsApp ketika teman-teman tidak hadir ataupun apa, tidak usah WA free ya, teman-teman silahkan bisa langsung di grup saja. Kita sudah ada grup WhatsApp, gunakan sebaik-baiknya. Jika izin ataupun apa yang tidak hadir, silahkan nanti di grup itu saja ya diberikan di situ agar memudahkan nanti di dalam periklan ketika nanti absensi untuk di kegiatan akhir perkuliahan gitu ya. Nah, latar belakang pendidikan saya S1-nya adalah pendidikan matematika, S2 saya adalah magister manajemen lebih ke arah konsentrasinya marketing. Doktoral saya masuk di doktoral ilmu pendidikan, kajian utamanya masuk ke dalam manajemen pendidikan gitu ya. Saya menyelesaikan doktoral pada tahun 2020. Dan saat ini pun saya sedang menyelesaikan program, namanya adalah program S2 Teknik Informatika. Dia adalah ilmu yang berbasis IT ya, berbasis komputer ya. Masih saya semester 4 sekarang untuk ngambil pasca sarjana S2 yang kedua kalinya gitu ya di sini. Nah, perkuliahan kita nanti bisa online, bisa offline ya, tergantung dengan kesepakatan ya, karena mungkin pada hari ini juga saya sedang banyak ada kerjaan yang tidak bisa saya tinggalkan karena deadline-nya besok harus selesai. Jadi saya bisa menyelesaikannya di kampus Bekasi gitu ya. Nah, saya berkantor di kampus Rektorat Bekasi. Jadi kalau teman-teman misalnya mau ada ketemu atau gimana, silahkan ke Rektorat di Bekasi ya untuk ininya. Gitu ya, untuk perkenalan perdana kayaknya saya tidak harus memperkenalkan secara mendetail lagi ya, saya rasa cukup ya. Atau ada pertanyaan dulu dari teman-teman sebelum saya masuk ke role perkuliahan kita selama 14 kali pertemuan ke depan. Tidak ada ya? Kalau tidak ada saya lanjutkan. Nah, ini adalah komponen penilaian ya. Komponen penilaian kita mulai semester tahun kemarin itu kita sudah nilainya ada nilai A, ada nilai A-, ada nilai B+, ada nilai B, B- ya dan sebagainya. Nah, teman-teman, nah di sini nanti nilai bobot untuk absensi ya. Absensi itu dia bobotnya menyumbang sekitar 10%, kemudian tugasnya 20%, kemudian UTS 30%, UAS-nya 40% ya. Saya salah nulis di situ. Nah,
nanti di untuk kehadiran itu minimum itu 75%. Berarti kalau 75% sekitar 10,5 berarti sekitar 11 kali pertemuan. Jadi kalau misalnya teman-teman tidak hadir, masa toleransi untuk teman-teman bisa mengikuti ujian akhir di sini adalah minimal 11 kali pertemuan tatap muka. Jika kurang dari 11, maka nanti akan ada tugas tambahan ya. Kalau misalnya cuma kurang 1 atau kurang 2, nanti tugas tambahan yang diberikan oleh dosen nanti untuk memenuhi kewajiban atau mungkin prasyarat untuk mengikuti ujian akhir semester. Ini ya. Nah, teman-teman diharapkan untuk nilai, karena ini adalah 2 SKS ya, 2 SKS, berarti nilai teman-teman di sini kalau bisa teman-teman bisa mendapatkan nilai A ya. A itu sekitar 85 ke atas. 45 ke atas, kemudian ada nilai berikutnya nilai amin, yang amin itu 3,75 itu 80-an. Nah, diusahakan teman-teman mendapatkan nilai A dan nilai amin di sini. Sehingga teman-teman dengan ini bisa nanti komparasi dengan nilai-nilai yang lainnya, dengan mata kuliah yang lainnya, agar teman-teman bisa mendapatkan nilai maksimum gitu. Kenapa? Karena kalau teman-teman misalnya nilainya di IPK di atas 3, maka teman-teman dirasa akan lebih mudah ya secara administrasi untuk menempuh atau mungkin termasuk salah satu syarat ya bahwa teman-teman itu bisa mendapatkan nilai besar dari IPK minimal 3,00 ya, di situ yang diharapkan itu. Nah, ini nanti silahkan, tugas juga nanti ada tugas individu, ada tugas kelompok biasanya. Kalau nanti mahasiswanya ada berapa di situ, nanti kita bisa dibagi untuk kelompok-kelompok pengerjaannya nanti dengan menggunakan apa gitu. Nah, syukur nanti ke depan ya itu teman-teman bisa mempresentasikan secara online. Ketika sudah mempresentasikan secara online, maka teman-teman di sini bisa membuat atau melakukan dengan cara presentasi dengan online dan saya record gitu. Jadi apa yang memang teman-teman sampaikan, teman-teman yang lain juga ada yang sedang bekerja atau yang lainnya bisa sambil jalan semuanya ya. Gitu. Itu yang diharapin di teman-teman. Kemudian untuk UTS dan UAS-nya itu biasanya ujiannya offline nanti di kampus masing-masing biasanya. Kemudian untuk ujian apakah closed book dan open book nanti kita sepakati. Kita sepakati nanti di pas pertemuan ke-7 untuk UTS dan pertemuan ke-14 di UAS ya. Kisi-kisi nanti akan saya lebih ke arah closed book, apa open book. Nah, nanti kita akan bicarakan di pas sebelum ujian. Kemudian metode perkuliahan nanti di sini ada secara online ya, secara sinkronus dan asinkronus. Nah, saat ini kita sudah ada adlink. Tadi ketua kelasnya sudah chat saya, Pak bahannya mana? Belum tersampaikan di situ. Karena kita kan baru perdana ya, baru hari ini kita ketemu. 2 minggu kemarin, minggu pertama teman-teman ada kegiatan ini ya, kegiatan untuk awal mahasiswa baru. Kemudian minggu kemarin giliran Pak Miftah ya. Jadi baru mungkin hari ini saya selesaikan, nanti untuk bahan-bahannya akan saya berikan, akan saya share di adlink ya untuk teman-teman. Kemudian dalam perkuliahan monggo, nah biasanya kalau mau on cam dengan saya silahkan, tidak jadi masalah, tetapi kalau untuk mikrofonnya tolong ya di unmute ya, teman-teman tidak untuk peserta yang lainnya ketika sedang saya presentasi atau sedang berlangsungnya perkuliahan. Nah, kemudian ini adalah bahan-bahan atau buku referensi yang teman-teman boleh download ya, boleh teman-teman cari mau online mau offline atau buku apa saja silahkan. Yang penting berhubungan dengan aspek hukum dalam ekonomi dan bisnis ya, silahkan. Banyak banget bukunya. Nanti juga online dan offline juga syukur nanti saya carikan dalam bentuk PDF ya, biar teman-teman nanti bisa mencari, biar teman-teman bisa membaca gitu ya, untuk kelengkapannya apa yang digunakan. Itu ya rekomendasinya. Nah, kita berbicara tentang yang namanya konsep dasar ya dari ekonomi sendiri itu apa. Kita berbicara tentang yang namanya konsep dasar ekonomi, berarti berbicara pertama banget adalah basicnya, core-nya adalah manajemen atau aplikasi. Teman-teman basicnya masuk ke dalam ekonomi. Nah, ekonomi adalah setiap bentuk kerjasama ya, tujuannya untuk mencapai suatu kemakmuran. Adanya kegiatan ini mau tidak mau kita berbicara yuk kerjasama. Nah, apalagi sekarang di eranya adalah era Society 5.0 ya, Society 5.0, di mana di Society 5.0 ini teman-teman dihadapkan dengan berbagai macam hal yang berhubungan dengan ya, yang namanya kegiatan
yang berhubungan dengan segala suatu kompetensi yang harus teman-teman miliki agar teman-teman bisa memenangkan di persaingan di era 5G ini. Ya, di era revolusi 5.0 ini. Ada 4C yang teman-teman harus miliki. Yang pertama adalah teman-teman harus bisa berkomunikasi. Yang pertama adalah komunikasi. Teman-teman mau tidak mau nanti di mata kuliah saya akan saya berikan waktu untuk teman-teman berkelompok ya, mempresentasikan tentang yang menjadi tugas teman-teman dan dalam kelompok tersebut. Sehingga di situ akan ada komunikasi, akan ada presentasi, akan ada tanya jawab ya, dan teman-teman itulah saatnya teman-teman melatih public speaking teman-teman, melatih teman-teman cara berbicara dan sebagainya agar teman-teman ini bisa ahli di dalam komunikasi. Ya kan? Itu adalah komunikasi. Kemudian C yang kedua adalah teman-teman harus mempunyai jiwa kreatif. Nah, apa tuh kreatif? Creativity. Creativity ini berarti teman-teman didasarkan bahwa teman-teman harus punya inovasi yang baik, kreatif yang baik. Ketika berbicara kreatif berarti segala sesuatu yang orang tidak terpikirkan, teman-teman terpikirkan dengan baik. Itu adalah creativity. Dengan kreativiti yang baik, secara otomatis teman-teman itu akan menjadi orang yang beda dari yang lainnya. Apalagi di era 5.0 nanti sudah ada perkembangan AI, sudah ada perkembangan automasi, bahkan ke depan sudah akan diciptakan beberapa robot-robot yang akan mirip dengan manusia dan diperbantukan dalam bekerja di dalam apapun, baik itu dalam bekerja ataupun kehidupan yang lainnya. Ini adalah tantangan ke depan, tantangannya. Kemudian C yang ketiga teman-teman tuh harus punya yang namanya critical thinking. Apa tuh critical thinking? Critical thinking adalah berpikir tingkat tinggi. Yuk mikirnya bener-bener mikir gitu. Kalau bener-bener mikir, secara otomatis teman-teman akan dihadapkan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan berpikir tingkat tinggi. Nih, kita sama Allah dikasih otak yang luar biasa dahsyatnya, dengan luar biasa, mau tidak mau dengan luar biasa otak yang diberikan sama Allah ini, kita manfaatkan semaksimal mungkin agar otak ini tidak mubazir kalau saya bilang. Pak mikirnya beneran mikir, jangan mikir cuma sekedar mikir pura-pura gitu. Kalau orang cek orang Sunda mah bahasanya mikir meusan gitu. Nah ini yang diharapkan, yang jangan sampai teman-teman berpikirnya hanya berpikir, udahlah cuma sekedar itu aja. Sama dengan teman-teman sedang kuliah, teman-teman sedang menggali suatu ilmu, misalnya di mata kuliah ini adalah berbicara tentang masalah hukum dan bisnis dari ekonomi ini, maka teman-teman mau tidak mau harus berpikir bagaimana teman-teman menguasai tentang apa itu konsep dari ekonomi itu dan dihubungkan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Nanti akan ada tuh berbagai macam masalah yang berhubungan dengan teori, berhubungan dengan fakta ya, berhubungan dengan kebijakan pemerintah yang ada. Nah, dengan berbagai macam itu, teman-teman mau tidak mau kan dihadapkan tuh dengan keilmuan yang harus benar-benar teman-teman kuasai. Atau perdalam dengan keilmuan yang ada. Atau perdalam dengan semua apa yang teman-teman harapkan di situ. Agar apa? Agar semua yang diharapkan oleh teman-teman ini, teman-teman bisa mencari tahu yang lebih baik lagi apa seperti apa di situ. Itu yang diharapkan di situ. Kemudian, C yang keempat itu teman-teman harus bisa yang namanya itu berkolaborasi. Kolaborasi itu apa? Kerja sama. Makanya kerja sama ini teman-teman ahli di bidang manajemen, ada teman kita ahli di bidang akuntansi, ada teman kita ahli di bidang IT atau di bidang kedokteran dan sebagainya. Yuk bikin kolaborasi, bikin kerjasama, yang kerjasama itu sama-sama saling menguntungkan satu sama lain. Dengan kerjasama yang sama-sama menguntungkan satu sama lain, secara otomatis maka ke depan ya kita akan menjadi pemenang. Saat ini juga ada Pak, orang pinter saat ini akan terkalahkan dengan robot. Gitu. Kenapa saya bilang terkalahkan sama robot ya? Karena perkembangan zamannya sudah berubah di situ. Yang jadi ke depan, yang jadi permasalahan ke depan. Ketika robot-robot banyak diciptakan, kemudian manusia itu hanya berpikir ingin bersaing dengan kecerdasan dengan robot, saya yakin kecerdasan kita akan kalah dengan robot tersebut. Kenapa kalah? Karena robot disetting sesuai dengan keilmuan yang memang ada, kemudian dimasukkan ke dalam pemrograman yang menjadi brain mereka, otak mereka, kemudian diinstal, kemudian mereka lebih jago dibandingkan manusia. Kenapa? Robot tidak punya nafsu, robot tidak punya yang namanya kepentingan, robot tidak punya apapun yang berhubungan dengan seperti layaknya manusia, makan, kemudian healing, kemudian
komplain dan segala macam tidak ada. Yang ada robot, dia akan terus berusaha semaksimal mungkin bahwa robot ini dia akan menetap dalam dirinya. Dia akan sesuai dengan perintah yang diperintahkan oleh programmer, oleh manusia itu sendiri. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kesiapan dari diri kita sendiri. Kita mampu tidak untuk bisa bersaing di era Society 5.0 ini untuk menjadi pemenang dan bisa bersaing dengan robot-robot yang ada. Banyak loh sekarang dosennya sudah ada digantikan sama robot. Bentar, saya ngetes HP dulu. Nah, tadi sampai dengan perkembangan di era Society 5.0. Kemudian berikutnya, Anda bayangkan kalau misalnya ke depan manusia tidak saling bekerja sama satu sama lain, kita akan tergantikan dengan robot, kecerdasan kita pasti kalah. Tetapi ada hal robot yang tidak bisa disetting, yang tidak bisa diprogram ya dalam otaknya robot itu adalah kecerdasan secara moral. Secara moral, akhlak dan tingkah laku itu tidak bisa diinikan. Makanya ke depan akan mahal sekali manusia yang jujur, akan mahal sekali manusia yang punya karakter yang baik, punya akhlak yang baik, punya sopan santun, etika dan sebagainya. Ini yang akan sulit dicari ke depan itu. Maka orang-orang seperti ini, apalagi dengan kecerdasan yang dia miliki ketika dia misalnya berkuliah, kemudian dia punya suatu skill dan punya akhlak dan karakter yang baik, dia akan menjadi kelebihan yang berharga daripada robot tersebut. Nah, itu adalah salah satu clue-nya ya yang memang dibuatkan di situ. Nah, kembali ke konsep dasar ekonomi. Konsep dasar ekonomi tujuannya kerjasama bareng-bareng untuk mencapai tujuannya untuk sama-sama makmur. Kalau untuk sama-sama makmur, berarti secara otomatis manusia itu adalah hubungan kerjasamanya yang mutualisme, sama-sama saling menguntungkan satu dengan yang lainnya. Maka ilmu ekonomi berarti adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam memenuhi kebutuhannya untuk mencapai suatu kemakmuran. Itu adalah dasar dari yang namanya ilmu ekonomi. Kemudian bagaimana inti dari masalah ekonomi? Dari masalah ekonomi itu terletak pada masalah yang namanya kelangkaan. Ya kan? Kalau langka itu berarti mahal ya. Orang yang langka itu mahal, sama halnya dengan mobil yang langka. Nah, itu juga harganya mahal, mobil yang unik yang langka mahal. Makanya dari konsep dasar ekonomi tersebut, dengan adanya permasalahan ekonomi tadi muncul ada kelangkaan, maka jika kita ingin menjadi orang yang dicari dan orang yang langka, maka jadilah orang yang punya kepribadian yang unggul dalam artian menjadi pemenang lebih dari segalanya. Kemudian juga kita punya yang namanya ciri khas pembeda. Beda dan unggul. Otomatis jika kita punya beda dan unggul, kita akan memenangkan yang namanya menjadi orang yang dibutuhkan oleh siapapun. Kemudian dengan masalah kelangkaan ini atau scarcity di sini, itu adalah kebutuhan manusia itu tidak terbatas, sedangkan alat pemuasnya terbatas. Ini adalah problem ya, problem of choice ya. Ini adalah problem yang memang selalu ada di hadapan manusia. Sehingga yang terjadi jika kebutuhan manusia itu tidak terbatas, sedangkan alat pemuasnya terbatas, maka manusia akan berlomba-lomba untuk bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kenapa saya mengatakan untuk bisa mendapatkan mereka inginkan? Karena semua yang berhubungan dengan yang namanya kebutuhan, orang berlomba-lomba, yang mampu, yang punya duit dia beli. Yang tidak punya duit maka dia kalah, mau tidak mau dia sedikit. Kan? Ini ada gambar air dan tumbuh-tumbuhan di sini kan. Kalau gambar air di sini, airnya itu tidak ada, kekeringan yang ada, air langka, air mahal gitu. Dulu waktu pertama kali Aqua launching ya, jualan air di dalam botol, diketawain tuh. Lu air putih doang dimasukin botol kemudian dijual-jual. Itu pada zaman dulu orang masih bersih tanpa ada yang namanya penyebaran yang zat-zat kimia dan sebagainya. Diketawain. Sama halnya dengan teh. Orang bikin teh, tehnya itu adanya di mana? Bikin tehnya itu adanya dimasukin ke dalam botol, cuma teh dikasih gula, kemudian dijual. Jadi muncul teh botol sosro misalnya gitu. Orang diketawain.
Kenapa diketawain? Karena zaman dulu banyak dan nggak langka. Saat ini air itu kita kalau meminum air pun harus air yang bersih, air yang jelas kemurniannya, air yang jelas dengan ibaratnya kebersihannya, sehingga kalau yang kita minum itu kita nggak sakit, makanya dia langka. Ketika dia langka, dia akan mahal harganya. Ketika tinggi dia akan mahal. Tetapi bayangkan kalau Anda menjadi orang yang memang Anda tidak langka, Anda adalah orang yang kebanyakan dari orang, otomatis Anda tidak akan dicari sama orang. Kan konsepnya ke sana. Jadi semakin sedikit, semakin langka kita menjadi orang, maka orang akan banyak membutuhkan kita. Ini ya, berhubungan dengan konsep ekonomi, bermasalah dari yang namanya masalah kelangkaan. Nah, kelangkaan atau scarcity ini di sini jelas. Langka dalam ilmu ekonomi berarti terbatas jumlahnya, langka. Dengan jumlahnya terbatas secara langka di sini, maka kelangkaan menjadi yang mencakup adanya kuantitas. Jumlahnya terbatas, kualitasnya juga ini, dan tempatnya juga sama waktu. Nah, ini adalah akibat yang namanya kelangkaan di sini. Kemudian, sesuatu yang tidak akan langka kalau jumlah kuantitas yang tersedia sesuai dengan kebutuhan. Jadi jumlah barang yang dibutuhkan itu dengan jumlah permintaannya sama secara maka orang seperti ini, barang yang langka seperti ini dengan jumlahnya tersedia sesuai dengan kebutuhan, kualitasnya juga baik, tersedia di mana saja, di setiap tempat ada, kapan saja, waktu yang dibutuhkannya, maka dia termasuk tidak langka. Ya, vaksin pandemi COVID-19 yang kemarin tahun 2019-2020, saat itu vaksin itu adalah barang langka yang masing-masing dari negara mereka membuat yang namanya vaksin COVID-19. Alhasil vaksin tersebut diciptakan dengan berbagai macam penelitian dan keilmuan yang ada agar apa? Agar bisa mencukupi semua kebutuhan orang yang layak hidup, orang yang kuat dengan antibodi dalam tubuhnya, maka mau tidak mau harus divaksin. Ini langka pada zamannya. Saat ini juga sama, di pasca pandemi COVID ini juga sama kan. Saat ini sudah ada kelangkaan udara. Udara yang bersih, udara yang bebas polusi, udara yang memang sehat untuk kita hidup di luar itu terbatas. Jakarta sudah di warning bahwa dia polusi udaranya cukup luar biasa bahaya saat ini, dan memang dengan itu semua orang di Jakarta tidak bisa bergaya-gaya tanpa masker, mereka harus pakai masker. Karena kalau tanpa menggunakan masker, udara yang di luar itu yang memang berkontaminasi dengan polusi udara dan berbagai macam zat apapun yang ada di udara tersebut, maka itu akan membahayakan buat kehidupannya, akan membahayakan kesehatannya. Makanya sekarang banyak orang yang sering gampang sakit. Pak, kenapa saya sering gampang sakit? Ya karena memang keadaan di luar itu berbeda dengan keadaan yang sebenarnya pada waktu dulu. Dengan perbedaan yang ada, dengan berbagai macam kualitas yang kurang baik, mau tidak mau kita harus pintar dalam menjaga kesehatan dalam diri kita. Sehingga kesehatan menjadi barang langka. Di pandemi COVID, orang banyak yang meninggal. Orang yang ketika dikuburkannya pun, di pemakamnya pun tanpa dengan menggunakan berbagai macam hal, dengan menggunakan peti, kemudian langsung dikuburkan di situ. Dianggapnya mereka adalah seperti orang yang meninggal dengan membawa penyakit yang menular. Gitu. Itu yang ditakutkan semua mereka. Sehingga muncul suatu kelangkaan bahwa COVID-19 ini banyak orang yang membutuhkan yang namanya vaksin, sehingga mereka ingin bertahan hidup dan hidup lebih banyak lagi. Ini ya, ini kalau di daerah pegunungan yang luar biasa, di kebun teh yang masih hijau, yang luar biasa, maka oksigen di sini gratis, ya kan? Tapi Anda bayangkan ketika oksigen ini dia berubah masuk ke dalam tabung oksigen, ya kan? Atau mungkin sama orang yang memang yang membuat tabung oksigen ini sangat penting sekali bagi mereka yang membutuhkan seperti orang sakit. Orang sakit memerlukan oksigen untuk dia bernapas, agar napasnya itu lancar, agar napasnya itu bisa terbantu menghirup oksigen. Saking mahalnya oksigen itu bertabung-tabung pada zaman pandemi COVID-19 itu hilang. Kemudian
orang yang memakai tabung oksigen untuk mereka menyelam. Ini juga sama, mahal harganya. Kenapa mahal? Karena dia berapa jam bisa bertahan di dalam air untuk mereka bisa mengeksplor atau bisa mereka mencari apa yang mereka cari nih di dalam laut ini. Begitupun sama nih orang-orang yang punya di atas gunung ya, mereka juga penting membawa oksigen portable ketika mendaki gunung karena pada saat itu dalam kondisi yang cukup luar biasa capek dan oksigen di sana juga semakin di atas akan semakin dia menipis oksigennya, maka tidak mau harus membawa yang namanya oksigen portable. Sehingga oksigen yang gratis ini secara otomatis jika terjadi yang namanya kelangkaan akan mahal. Sama halnya, jika kita ingin menjadi orang dari kebanyakan orang, maka kita nggak langka. Makanya kesimpulannya, kalau Anda mau jadi orang hebat, Anda ingin jadi orang yang luar biasa, Anda jadilah orang yang langka, tetapi Anda mempunyai juga keunggulan. Apa keunggulannya? Pak, ada saya orang langka, orang langkanya tapi dia langkanya hanya sekedar langka, dia males-malesan, tanpa ada dia usaha apapun, itu nggak langka, itu orang males gitu. Tapi orang langka di sini adalah orang yang mempunyai suatu keunggulan, mereka mempunyai perbedaan sehingga banyak dicari oleh orang-orang dia untuk bisa menghadapi kehidupannya dia untuk menjadi lebih baik lagi. Ini ya, ini akibat dari suatu yang namanya kelangkaan. Kemudian bagaimana keterkaitan antara hukum dan ekonomi yang ada? Hukum ekonomi ini adalah suatu hubungan sebab akibat atau pertalian peristiwa ekonomi yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Sebab akibat di sini ada muncul pertalian peristiwa ekonomi yang saling berhubungan. Ada keterkaitan hukum dan ekonomi. Ekonomi juga regulasi pemerintah. Ketika perekonomian ini mengalami yang namanya perubahan atau kebijakan hukum dan segala macam, ini sangat rentan dan sangat berkaitan sekali dengan yang namanya hukum pemerintah. Nah, kebijakan hukum, regulasi pemerintah itu akan berpengaruh secara ekonomi di seluruh Indonesia. Ini perubahan. Apalagi pandemi kemarin semua ekonomi lumpuh. Bayangkan sama teman-teman, di pandemi kemarin perputaran uang aja hanya ada paling sedesa atau mungkin se-RT. Orang berbelanjakan uangnya itu juga terbatas. Kalau zaman sekarang, orang sudah di pasca pandemi itu membelanjakan uangnya mau ke luar negeri pun bisa. Sehingga perputaran uang dalam kegiatan perekonomian itu maju, sehingga ekonominya maju. Zaman dulu kan tidak. Karena perputaran uangnya tidak maju. Banyak usaha yang failit, banyak usaha yang bangkrut, dan segala macam. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adanya kelemahan-kelemahan itulah yang membuat hukum, yang membuat ekonomi kita semakin lemah. Makanya penganggurannya banyak, ya kan, orang-orang yang bangkrut banyak dan sebagainya. Ini adalah keterkaitan hukum dan ekonomi. Kemudian apa itu pengertian hukum? Nah, menurut Mayes ya, Mayes menceritakan bahwa hukum itu adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditinjau kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan yang menjadi pedoman pengusaha negara dalam melakukan tugasnya. Intinya apa? Intinya berarti hukum itu aturan yang harus ditaati. Aturan yang mempunyai norma kesusilaan, yang mempunyai aturan tingkah laku manusia yang baik, yang dimiliki dengan berpunya pedoman-pedoman, baik itu sama seluruh warga negara Indonesia, terutama pedoman yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha-pengusaha jika berbicara ekonomi dalam negara dalam melaksanakan tugasnya. Ya, aturan pedomannya. Tapi kalau menurut Kant mengatakan bahwa hukum adalah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak dari orang yang satu dalam dapat menyesuaikan dengan kehendak bebas dari orang lain memenuhi peraturan hukum tentang kemerdekaan. Yang menurut Kant. Artinya syaratnya apa nih yang kehendak orang ini? Kemudian kehendak ini adalah kehendak bebas dari orang lain, tetapi dia punya aturan yang mengikat dari pemerintah secara peraturan hukum ini, tetapi juga dia mempunyai yang namanya kebebasan atau kemerdekaan dari suatu hukum dengan ya tetap berpedoman kepada pedoman atau aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Ada berbagai macam surat ya, ada KUHP, ada undang-undang yang lainnya. Itu yang menjadi acuan, yang menjadi dasar bahwa kita tetap harus
memperhatikan hukum, apalagi dia bicara dari bidang ekonomi. Kemudian kalau digabungkan dengan hukum ekonomi bagaimana? Menurut Hartono mengemukakan bahwa hukum ekonomi dia merupakan penjabaran dari hukum ekonomi pembangunan dan hukum ekonomi sosial. Dengan adanya hukum ekonomi pembangunan, berarti hukum bagaimana pemerintah ini membangun negara ini dengan pembangunan yang luar biasa cepat atau disetting sama pemimpin negara, kemudian dibuatkan hukum dalam perkembangan ekonomi, perkembangan sosial masyarakat dan sebagainya, digabungkan di dalam jadi satu, kemudian muncullah yang namanya hukum ekonomi. Berarti hukum pemerintah juga pengaruh, proses pembangunannya berpengaruh, regulasi pemerintah berpengaruh, kemudian juga disesuaikan dengan ekonomi dan perkembangan sosial budaya masyarakat. Ada dua aspek hukum ekonomi. Yang pertama adalah pengaturan usaha-usaha pembangunan ekonomi dalam arti peningkatan kehidupan ekonomi nasional secara keseluruhan. Ini aspek-aspek pengaturan usaha nih. Dengan pembangunan ekonomi yang ada dalam arti peningkatan kehidupan ekonomi nasionalnya secara keseluruhan. Ada aturan-aturan, ada usaha-usaha yang dilakukan bagaimana untuk mengembangkan pembangunan negara secara ekonomi agar mempunyai nilai lebih sehingga kehidupan ekonomi secara nasional itu berkembang dan meningkat. Itu yang pertama. Yang kedua, berbicara tentang aspek pengaturan usaha-usaha dengan pembagian hasil pembangunan ekonomi secara merata di antara seluruh lapisan masyarakat. Sehingga setiap warga negara dapat menikmati hasil pembangunan ekonomi itu sesuai dengan sumbangan kepada usaha pembangunan ekonomi tersebut. Jadi tetap diatur ya pembagiannya ya. Diatur pembagiannya di seluruh warga negara atau lapisan masyarakat dengan tetap dia berpedoman kepada yang namanya pembangunan ekonomi dengan sumbangan-sumbangan yang ada dari ekonomi pemerintah tersebut. Itu menurut Hartono. Kemudian ruang lingkup hukum ekonomi. Kita lihat ruang lingkup hukum ekonomi jika didasarkan pada klasifikasi secara internasional. Secara internasional, ini ruang lingkupnya yang pertama. Yang pertama kita berbicara bagaimana hukum ekonomi pertanian atau agraria. Yang di dalamnya termasuk adanya norma-norma mengenai pertanian, mengenai perburuan, mengenai peternakan, mengenai periklanan, dan mengenai kehutanan. Itu adalah hukum ekonomi pertanian atau agraria. Karena negara kita mayoritas kita dari dulu adalah negara agraris. Cuma saat ini kita sudah mulai bergeser dari yang agraris tetap ada, kemudian masuk ke eranya adalah era industri. Perkembangannya lama tuh ya, dari zaman revolusi 1.0 ya, yang masih memburu ya kan, yang masih mereka itu masih hidup dengan alam ya. Kemudian masuk ke 2.0 dengan menggunakan pertanian biasa ya, dengan menggunakan alat-alat sederhana yang belum termasuk dengan menggunakan mesin. Masuk ke 3.0 baru tuh mulai muncul mesin-mesin, sudah mulai masuk traktor dan sebagainya sudah mulai masuk kan. Masuk ke 4.0 sekarang sudah lagi bukan hanya mesin-mesin besar, tetapi saat ini sudah masuk dengan menggunakan internet, dengan menggunakan AI dan menggunakan perkembangan yang ada. Ke depan di era revolusi 5.0 ke depan, bahkan kegiatan perekonomian ini sudah akan banyak ide-ide atau mungkin kreativitas dari warga. Dan mereka bisa menanam padi, bisa menanam dan bisa mereka panen, bisa lebih setahun 4 kali kan, kalau misalnya mereka menemukan teori baru digunakan. Bahkan di luar negeri ada yang sudah menanam padi dengan menggunakan hidroponik, ya, dengan menggunakan hidroponik, kemudian yang ditanamkan di atas air atau di atas danau gitu ya, kemudian tinggal panen, tinggal ditarik saja. Itu juga sama perkembangan-perkembangan yang ada. Tetapi berbicara hukumnya di sini, berarti perekonomian secara agraria di dalamnya itu termasuk dengan berbagai macam hukum tadi harus disiapkan. Karena tetap mempunyai dasar, mempunyai hukum yang jelas, sehingga untuk melindungi yang namanya ekonomi, khususnya di bidang pertanian atau bidang agraria. Kemudian yang kedua ada yang namanya hukum ekonomi pertambangan. Nah, apa tuh hukum ekonomi pertambangan? Hukum ekonomi pertambangan
adalah hukum bagaimana diciptakan agar pertambangan di Indonesia ini, mau dia swasta maupun dia negeri yang menjalankannya, tetap berpedoman berdasarkan hukum yang ada. Tidak boleh berlebih-lebihan dalam mengeksplor semua barang tambang yang ada di muka bumi ini. Karena kenapa? Karena kalau terlalu banyak mengeksplor dengan terlalu banyak, dia akan menyebabkan yang namanya kerusakan alam yang lebih dahsyat, atau mungkin adanya banjir dan sebagainya. Makanya kan harus dikelola, ya, tetap sama pemerintah sebagai pemegang kekuasaan atau sebagai pemerintahan yang berdaulat. Kemudian yang ketiga ada yang namanya hukum ekonomi industri atau industri pengolahan di sini. Apa maksudnya? Hukum ekonomi industri di sini berarti hukum yang dibuat ya berdasarkan dari industri pengolahan yang ada. Ya, industri itu bergerak mulai dia dari barang mentah, barang setengah jadi sampai dengan barang jadi. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi industri itu berkembang sangat pesat, tetap mereka di bawah kendali hukum ekonomi Indonesia. Tetap ada aturannya, gimana buang limbahnya, gimana buang amdalnya bagaimana, buat K3-nya bagaimana, itu semuanya diatur di dalam ekonomi perindustrian. Yang keempat ada yang namanya hukum ekonomi bangunan. Bagaimana nih seorang arsitek, seorang teknik sipil, mereka berusaha semaksimal mungkin untuk yang namanya membangun segala sesuatu, apartemen, gedung-gedung bertingkat dan sebagainya, tetap mereka berpedoman kepada yang namanya hukum yang ada di Indonesia. Ada aturan mainnya, berapa bayar pajaknya, berapa untuk istilah pengembangan ini dan segala macam, apa syarat-syarat dan segala macam harus dipenuhi dengan baik. Ketika dipenuhi, secara otomatis kebutuhan kita, kebutuhan akan ekonomi ini terlindungi oleh pemerintah. Dengan terlindungi oleh pemerintah, maka keuntungannya adalah masyarakat dari kita sendiri, kita akan aman dari berbagai macam kejahatan atau berbagai macam hal yang merugikan pihak personal atau pihak perorangan. Yang kelima ada hukum ekonomi perdagangan, termasuk juga norma-norma mengenai perhotelan dan pariwisata. Nah ini, kenapa ekonomi perdagangan? Misal Anda jual beli, ya, Anda reseller, Anda punya usaha UMKM, Anda punya usaha dagang dan sebagainya. Ini juga dilindungi sama hukum. Termasuk juga norma-norma mengenai perhotelan. Hotel juga sama ya, yang disediakan adalah jasa. Sama dengan pariwisata. Dan tidak bisa namanya perhotelan dan pariwisata ini karena dia hanya ibaratnya jasa pelayanan. Kita nginep hotel, Pak, kita adalah terwujud. Ya, karena dia nyaman di kegiatan perhotelan, mau tidak mau di hotel itu dia bisa menikmati segala macam sarana, prasarana, fasilitas yang ada di hotel tersebut, sehingga dia bisa menikmati dengan kenyamanan yang didapatkan sebagai kompensasi yang harus dia bayar. Kemudian pariwisata bagaimana? Sama. Anda jalan-jalan, Anda healing, Anda menikmati, Anda senang, Anda happy dan sebagainya. Melihat dari hiruk pikuk orang yang sedang capek bekerja, kemudian mereka bisa healing dengan jalan-jalan. Tapi beda dengan orang yang nggak pernah kerja. Mereka setiap hari libur, healing itu nggak ada apa-apa buat mereka. Kenapa? Karena mereka sudah terbiasa hidup santai, terbiasa hidup nyaman, tapi mereka akan punya masalah baru, masalah keuangan yang mereka dapatkan di situ. Yang keenam ada hukum ekonomi prasarana termasuk gas, listrik, air, dan jalan di sini. Hukum ekonomi prasarana termasuk gas, termasuk listrik, air ini sama. Sarana prasarana gas yang kita beli juga ada hukumnya. Kita pengambilan gas, kita membeli gas, bagaimana listrik juga sama, kita ada juga bayar listrik dan segala macam, air dan sebagainya. Ini dipelihara oleh negara, ini dijamin sama negara, tetapi juga ada kompensasi yang harus diberikan sebagai prasyarat dengan subsidi yang diberikan untuk membantu kita agar tidak terlalu mahal untuk membayarnya. Ini adalah hukum ekonomi prasarana. Kemudian selanjutnya ketujuh ada yang namanya hukum ekonomi jasa-jasa, profesi dokter, advokat, pembantu rumah tangga, dan tenaga kerja. Ini adalah hukum ekonomi jasa-jasa.
Dokter juga sama, yang dia berikan adalah pelayanan. Dia sudah memberikan pengobatan, dia berkasih orang obat, kemudian atau lakuin operasi. Advokat juga sama, jasa yang diberikan adalah konsultan hukum dan sebagainya, sehingga dia bisa membuat atau menolong orang-orang yang memang membutuhkan perlindungan hukum atau melakukan yang namanya pembelaan hukum. Sehingga yang ada jasa yang dia berikan kepada klien, dia dianggap adalah orang yang bisa dijamin secara hukum, orang perlu hak dibela, orang juga punya hak untuk ditanya sebagai saksi. Kemudian ART, pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga juga sama, ada yang namanya dasar hukumnya. Apalagi saat ini banyak ya yang namanya ART, yang namanya jasa yang lain, itu ada yayasannya, ada penyalurnya, ada penyedianya, sehingga mereka secara otomatis dilindungi sama hukum. Coba bandingkan kalau perorangan tanpa ada ini, nah itu juga ngeri kita kan, karena kita mencari orang yang masuk ke dalam rumah kita, tetapi juga tidak bisa menjamin dia orang baik apa orang tidak baik. Kemudian karyawan, tenaga kerja sama. Tenaga kerja juga di sini berarti adalah orang yang memang dilindungi secara yang kita berikan adalah jasa kepada perusahaan, kepada pabrik, instansi tempat kita bekerja dengan mendapatkan kompensasi berupa gaji atau lainnya setiap bulannya. Kemudian yang ke-8, ada namanya hukum ekonomi angkutan, perbarangan ya, jasa barang dan segala macam ya kan, yang berhubungan dengan istilahnya pengiriman. Ya, itu juga sama, logistik dan sebagainya masuk ke dalam ekonomi angkutan. Kemudian yang 9, ada namanya hukum ekonomi pemerintah, termasuk juga dalamnya ada pertahanan, ada keamanan, hankam dan lain sebagainya. Sehingga hukum ekonomi di sini tetap dilindungi berdasarkan dari kebutuhan atau hal yang memang disiapkan oleh pemerintah. Nah, ini lihat ada peraturan tentang biota ya, peraturan tentang biota laut yang dilindungi. Ini ada biota laut yang dilindungi, ini adalah ikan-ikan yang memang sudah mulai agak mau punah, ya kan? Ini dilindungi penuh, ya kan, oleh negara agar kita tidak memburu atau mengeksploitasi dengan berbagai macam alasan itu apa. Di sini ada kura-kura, ada ikan ya, dan sekian hiu dan segala macam yang memang ini adalah biota laut, yang memang biota laut ini harus tetap dijaga kelestariannya agar anak cucu kita ke depan itu bisa ngelihat gitu. Bisa mereka melihat, dan kalau mereka punah semua akan hilang, akan jadi sejarah saja. Atau biota laut yang dilindunginya terbatas di sini, ada kan yang dilindungi terbatas ini, juga berbagai macam ikan di sini ya, ada ikan di sini, ada terubuk ya, ada bumbu laut ya, ada ikan cakungan ranggai, ada ikan ikan yang lainnya. Sehingga ini adalah ikan-ikan atau hewan-hewan biota laut yang dilindungi yang tidak boleh diburu oleh kita. Kalau kita memburunya kemudian tertangkap dan kita ketahuan, maka kita akan berurusan dengan hukum. Kemudian ini ada nelayan Taiwan temukan muntahan paus, nilainya mencapai 11 miliar. Nah, paus aja muntahannya laku nih, ya kan? 19 miliar laut itu. Jadi ikan paus itu muntah, kalau muntahan kita belum tentu ya. Karena ini nanti mahal. Apakah muntahan laut ini, ya kan? Dia menemukan muntahan ini nilainya mencapai 19 miliar ini dan saat ini berjalan di pantai Thailand tercitanya. Nah, ini nanti biasanya buat obat dan buat sebagainya sehingga harganya mahal. Tapi makanya orang-orang untuk mendapatkan uang kadang-kadang mereka lupa nih. Biota seperti ini mereka buru. Tapi kalau misalnya mereka terciduk dan mereka ketahuan dan karena ini biota yang dilindungi, secara otomatis biota tersebut itu akan dibuatkan sesuatu hal yang memang untuk mengamankan mereka. Itu adalah undang-undang. Kemudian berikutnya ada lagi AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. AMDAL ini apa? Ini adalah peraturan tentang industri, tentang pertambangan dan industri pengolahan di situ. Ada beberapa peraturan di situ perundang-undangan yang mengatur tentang AMDAL. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan LH. Ini pasalnya pasal 22. Sama nih, di sini yang berhubungan dengan ini, dengan AMDAL ini. Kemudian PPRI nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan keputusan menteri. Nah, ada nomor 24 tahun 2009 tentang panduan penilaian dokumen AMDAL,
Ada nomor 5 tahun 2008 tentang tata kerja komisi penilai, analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Ada nomor 15 tahun 2010 tentang persyaratan dan tata cara lisensi komisi penilai AMDAL. Nah, ada lagi Permen lingkungan hidup, Permen LH, Permen lingkungan hidup. Nomor 45 tahun 2005 pedoman tentang penyusunan laporan pemeriksaan RHL dan RVL. Nomor 16 tahun 2012 pedoman penyusunan dokumen LH lingkungan hidup. Kemudian nomor 5 tahun 2012 tentang rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL. Ada lagi Permen LH. Nomor 17 tahun 2013 tentang keterkaitan masyarakat dalam AMDAL. Kemudian lagi Permen LH nomor 7 tahun 2010 tentang sertifikasi kompetensi penyusun. Ini adalah lingkungan-lingkungan yang AMDAL ini dianalisis mengenai berapa dampaknya. Karena kalau tidak dilindungi, maka yang terjadi nanti akan ada masalah. Orang sembarangan, tebang hutan sembarangan, dan sebagainya. Sehingga yang terjadi, permasalahan yang terjadi, ini akan membuat dampak yang merusak lingkungan dan berakibat juga parah kan terhadap semua yang berhubungan dengan lingkungan hidup itu akan rusak dengan sendirinya. Gitu. Sampai di sini, monggo silahkan jika ada sharing atau pertanyaan sebelum kita lanjut ke sesi kedua. Silahkan, terima kasih. Monggo, silakan. Ada pertanyaan? Ada? Ini mahasiswanya pendiam ya, kebanyakan pendiam nih. Kalau pendiam berarti, padahal tadi saya bilang di era Society 5.0 ini teman-teman dihadapkan sesuatu hal, teman-teman harus banyak ngomong. Teman-teman harus banyak mengeksplor, teman-teman harus banyak berdiskusi. Sehingga dengan diskusi teman-teman ini, teman-teman diharapkan teman-teman bisa mengeksplor keilmuan, apa yang ilmu yang sudah teman-teman baca, setelah teman-teman baca, maka teman-teman bisa menyampaikan dengan ini agar apa? Agar yang teman-teman sampaikan itu bisa mengerti apa tidak. Atau bisa berpikir kritis sehingga teman-teman bisa bertanya hal-hal yang terbaru, yang kebaharuan yang saat ini ada. Seperti itu. Monggo silakan. Sebelum saya lanjut ke sesi kedua. Maaf Pak, saya izin bertanya. Monggo silakan. Terkait hukum ekonomi dan hukum bisnis itu saling berkaitan kayak Pak, satu sama lain. Terima kasih Pak. Iya, betul. Yaitu karena yang namanya ekonomi dan hukum itu berkaitan, apalagi berbicara masalah hukum bisnisnya. Itu otomatis ketika berbicara bisnis, karena ini adalah keterikatan antara pengusaha dengan berbagai macam izin-izin yang ada. Nanti saya jelaskan ada beberapa kan. Ada orang yang usahanya itu dia punya dalam bentuk lembaga VT, perseroan terbatas. Ada orang yang punya yayasan. Ada orang yang punya perusahaan di bidang mungkin sekarang ada PT perorangan, ya kan. Ada juga orang yang punya usaha di bidang usaha dagang biasa. Ada pajaknya, ada hukumnya, ada mungkin nanti di situ berhubungan dengan notaris, berhubungan dengan yang lain. Itu berarti kan semuanya itu di-cover dengan hukum semua. Kenapa di-cover dengan hukum semua? Karena kalau tidak di-cover dengan hukum, ini yang terjadi karena dalamnya itu adalah berbicara masalah uang, berbicara masalah investasi, berbicara masalah saham dan sebagainya. Kalau hukum tidak terikat di dalam ekonomi, maka akan terjadi kekacauan kan dalam dunia ini. Makanya kekacauan itulah yang memang dihindari agar apa? Agar kekacauan yang ada itu bisa dibuatkan bahwa mereka itu lebih biasa saja agar semuanya aman gitu. Itu ya kebutuhan kita di hukum ini. Malah bersyukur jika kegiatan ekonomi kita saat ini kita sudah di-cover dengan hukum-hukum yang ada, gunanya adalah untuk melengkapi berbagai macam hal, melengkapi dengan berbagai macam kebutuhan yang ada, sehingga kebutuhan-kebutuhan yang ada itu dengan hukum yang ada itu melindungi kita sebagai warga negara, melindungi kita sebagai investor, sebagai pengusaha dan sebagainya. Sehingga di karyawan pun sama kan, ada undang-undangnya juga. Kemarin sudah disahkan ada undang-undang Omnibus Law.
Omnibus Law ini adalah undang-undang percepatan yang dari biasa meja ke meja sekarang udah langsung cepat selesai di sekarang itu kan. Sehingga dengan undang-undang yang ada itu ada plus minusnya. Perkembangan dari zaman ke zaman, dari tahun ke tahun itu terus berubah. Saat dulu mungkin zamannya presiden pertama itu belum terlalu banyak ya undang-undang yang ada, sehingga tidak terlalu banyak, tidak terlalu jelimet. Saat ini sudah banyak. Maka di pandemi kemarin juga ada kan, ketika kita mau bikin usaha UMKM atau mau buat PT perorangan itu dimudahkan di situ. Sehingga teman-teman yang membuka perusahaan itu tidak harus lagi dengan modal besar, teman-teman bisa bikin usaha. Maka kehidupan ke depan, di kehidupan yang akan terus berkembang sampai dengan kapanpun itu adalah berbicara tentang ekonomi. Ekonomi adalah ilmu yang terus berkembang, terus up to date dari waktu ke waktu. Makanya update-nya itu cepat banget. Kedua, hukum. Hukum juga sama. Hukum terus berkembang berdasarkan dari perkembangan zaman yang ada. Dulu tidak ada undang-undang ITE, sekarang sudah ada undang-undang ITE. Dulu tidak ada undang-undang misalnya berhubungan dengan perlindungan HAM, perlindungan anak dan segala macam, sekarang sudah ada. Bahkan sekarang aja kalau antara suami istri juga bermasalah, juga sekarang sudah ada undang-undang dan segala macam. Sehingga undang-undang itu dibuat untuk bisa mengatur, mengikat agar keamanan, agar kesejahteraan dan keamanan masing-masing warga negara itu lebih aman gitu, lebih baik gitu, sehingga tidak ada permasalahan kedepannya yang diharapkan itu akan membuat efek jera, yang sehingga efek jera itu akan dibuatkan lebih aman sehingga orang tidak lagi berpikir dua kali lah minimal untuk mereka melanggar yang namanya hukum yang ada. Kemudian yang kedua adalah hukum terus berkembang. Terus yang ketiga pendidikan terus berkembang. Terus yang keempat adalah IT, teknologi terus berkembang. Makanya teman-teman, kalau saya boleh kasih apa ya, bukan saran ya. Kalau saya boleh kasih suatu masukan. Teman-teman ini kan di zaman saat ini, jika teman-teman mau jadi seorang pengusaha ke depan, teman-teman harus punya yang namanya keilmuan hukum ini. Karena teman-teman harus belajar, karena itu nanti teman-teman akan menjadi role teman-teman, menjadi remnya teman-teman, sehingga nanti tidak terjerumus ke dalam yang namanya berhadapan dengan hukum yang melanggar di situ. Nah, kalau ada semuanya lengkap tuh. Teman-teman dari antara saudaranya ada yang dari hukum, ada mungkin dari ekonomi, ada yang dari kesehatan dan sebagainya tuh aman. Apalagi di masa pandemi kemarin kan, banyak rumah sakit atau apapun itu mereka juga ya harus kebal hukum juga. Biasa setiap perusahaan itu mereka punya yang namanya pengacara perusahaan atau mungkin pengacara keluarga dan sebagainya. Sehingga dengan berhubungan hukum itu mereka mengamankan di dalam hukumnya dan lebih baik lagi di situ. Gitu ya. Siapa tadi? Michael Owen ya pertanyaannya? Iya betul Pak. Terima kasih. Ada lagi? Silakan. Pada pendiam ya. Oke, kalau tidak ada, saya rasa di sesi pertama saya close buat ini ya, buat recordnya. Nanti recordnya saya inikan, saya bagikan untuk recordnya. Nah, kita nanti teman-teman nggak usah keluar dari room, nggak apa-apa, roomnya sama kok. Saya cuma merecord doang, biar nanti recordannya terpotong jadi 2 sesi gitu ya. Ya saya akhiri dulu ya, jangan keluar ya. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih untuk sesi yang pertama. Tetap ada di sini, jangan keluar dari room. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.